Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Lanif, NPM 75, asal dari Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelas 5 sekolah dasar yang bertema 1 adalah benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Yaitu yang ada di lingkungan sekitar, yang pertama itu bisa berupa televisi. Kemudian yang kedua bisa kursi. Setelah kursi bisa itu meja makan. Kemudian yang keempat bisa jam dinding. Dan masih banyak contoh benda-benda yang ada di lingkungan sekitar yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu dari fungsinya terlebih dahulu. Fungsi dari televisi itu yang pertama itu adalah apa? Untuk mendengarkan dan mengetahui informasi. Jadi ketika kita melihat televisi itu fungsinya untuk apa? Untuk mendengarkan apa yang dibicarakan dan mengetahui informasi yang ada di luar lingkungan sekitar. Kemudian itu ada kursi itu fungsinya untuk duduk. Sangat simpel sekali ya, kursi gunakan bisa untuk duduk. Kemudian ada meja makan. Meja makan itu untuk apa? Untuk menaruh makanan contohnya, dan juga bisa berupa untuk menaruh minuman. Selain untuk menaruh makanan dan minuman, juga untuk untuk makan di meja makan seperti itu. Kemudian yang keempat itu jam dinding. Fungsinya dari jam dinding itu adalah untuk mengetahui waktu. Jadi untuk apa? Untuk mengetahui waktu. Seperti itu. Nah, di lain fungsi benda-benda di lingkungan sekitar itu juga bentuknya, kalau misalkan televisi bisa berupa bentuknya kubus ya, seperti itu. Bisa dinamakan persegi atau kubus. Itu kursi bentuknya terbuat dari kayu itu. Meja makan juga bisa terbuat dari kayu ataupun plastik juga bisa. Kemudian jam dinding. Nah, jam dinding ini terbuat dari bahan kaca ya, kaca kemudian dilapisi dengan plastik, kemudian dia bisa berputar karena apa? Karena diberikan batu baterai. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian ada apa lagi selain 4 contoh benda-benda yang ada di lingkungan sekitar? Contohnya ada lagi mungkin seperti ini yang sedang saya gunakan, itu spidol, terus atau lagi bisa papan tulis. Nah, fungsinya spidol itu gunanya untuk seperti ini, untuk menulis. Papan tulis untuk menerangkan apa yang diterangkan. Kemudian ada lagi pensil ataupun pulpen dan lain sebagainya. Di sini saya baru menjelaskan tentang benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Nanti saya akan menjelaskan benda-benda yang ada di lingkungan di dalam ruang kelas. Ya, mungkin bisa saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan menjelaskan
subtema yang kedua yaitu perubahan wujud benda, yaitu terdiri ada 6. Yang pertama itu membeku, yang kedua mencair, yang ketiga menyublim, yang keempat menguap, yang kelima mengembun, dan yang keenam atau yang terakhir mengkristal. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda dari zat padat menjadi ke zat cair, yaitu mencair atau melebur. Contohnya adalah es batu kemudian meleleh atau mencair menjadi air. Selain itu yang kedua, lilin terkena api menjadi cair. Kemudian perubahan wujud benda dari cair ke padat, yaitu atau yang disebut membeku. Contohnya adalah zat air kemudian membeku menjadi es atau menjadi es batu yang di dalam freezer atau di dalam kulkas. Kemudian yang ketiga itu perubahan wujud benda gas ke cair atau yang disebut mengembun. Contohnya itu setiap hari kita bisa melihat ketika di pagi hari di luar rumah, contohnya itu mengembun. Kemudian yang keempat itu perubahan wujud benda cair ke gas atau yang disebut menguap. Contoh sederhananya yaitu mungkin peserta bisa mempraktekkan salah satu contoh sederhananya itu adalah ketika kita merebus air dipanggang dalam api, itu lama kelamaan nanti air akan menguap dan habis. Itu mungkin yang kedua, contoh kedua, yang kedua menguap, air laut menguap oleh sinar matahari, seperti itu. Kemudian perubahan wujud benda padat ke gas atau yang disebut menyublim, itu contohnya kapur barus. Ketika kita meletakkan benda yang dinamakan kapur barus, itu perubahan menyublim, yaitu lama kelamaan benda tersebut nanti akan menghilang atau habis. Selain itu juga bisa berupa kapur yang berada di kamar mandi, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu perubahan wujud benda gas ke padat atau mengkristal. Contohnya itu sangat sederhana. Ketika kita memakai atau menyemprotkan parfum ke badan atau di bagian baju yang kita mengenakan, itu kan terdapat bintik-bintik air kecil ya, itu yang dinamakan mengkristal. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.